Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa semoga diberi kemudahan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, kembali saya akan mengkritisi kitab Uqudul Almas sebagai terusan dari video saya yang sudah saya upload, yang mana dalam video itu saya mengkritisi kitab Uqudul Almas halaman 52, dan yang akan saya kritisi dalam pertemuan di video ini adalah kitab Uqudul Almas halaman 53. Sebenarnya saya sudah pernah membahas kitab Uqudul Almas halaman 53 ini, tetapi belum versi yang full. Ternyata setelah saya telusuri dan setelah saya baca, ini sampai di halaman 54 ini ada pernyataan yang mencengangkan, ya, terkait pengakuan-pengakuan dari klan Pahlawi yang tentu pasti wah. Karenanya saya akan mengulangi lagi pembahasan, tetapi pembahasan ini dengan versi yang full dan runtut. Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari Sabang sampai Merauke, dan untuk seluruh penonton di mana saja, bagi yang belum subscribe channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like video ini, dan kemudian share ke teman-teman kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Karena ini adalah kajian pakai data, pakai kitab yang saya baca, kitab Pahlawi. Tentu bukan saya ngarang dan sedang mengframing atau sedang berhoax. Dan untuk seluruh penonton, yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak mudah terkena doktrin-doktrin sesat dari orang-orang yang punya kepentingan dengan membawa embel-embel cucu Rasul dan juga berkedok agama. Saya langsung masuk pada topik pembahasan, yaitu kitab Uqudul Almas halaman 53. Ini saya membaca kitab loh. Kalau Muhyiddin betulan nonton, kemudian bilang bahwa channel ini channel koplak, minim literasi. Lah ini saya baca kitabnya Pahlawi, saya baca kitab Junjunganmu. Kurang literasi apa? Orang saya membaca kitab, teksnya jelas, maknanya juga sangat jelas. Saya baca faulima anna tariqata sadati ali Pahlawi iya siratullahil mustaqimu wa humul ladina an'amallahu alaihim bita'atihi wa ta'ati rasulih wa ma'iyatin nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i wa sholihina wa husnu ulaika fiqh. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Jadi pernyataan dalam kitab Uqudul Almas halaman 53 ini mengatakan bahwa telah diketahui bahwa torekoh keluarga Pahlawi adalah torekoh yang paling lurus. Mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah berupa ketaatan kepadanya, ketaatan kepada Rasulnya, dan bersama-sama dengan para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Betapa baiknya mereka sebagai teman. Itulah karunia Allah dan cukuplah Allah
sebagai yang maha mengetahui. Jadi pernyataan dalam kitab Uqudul Almas halaman 53 ini sangat jelas bahwa mereka menyatakan torekoh mereka adalah torekoh yang paling lurus. Mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah berupa ketaatan kepadanya. Jadi mereka merasa bahwa kalian mereka adalah orang-orang yang diberi kenikmatan, yaitu berupa ketakwaan kepada Allah, kemudian ketaatan kepada Rasul-Nya, dan bersama-sama dengan para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Mereka juga mengatakan bahwa mereka ini sangat baik untuk dijadikan teman, karena satu, mereka adalah orang yang taat kepada Allah, yang kedua, mereka taat kepada Rasul-Nya. Intinya bahwa mereka adalah orang baik, orang yang beriman, sehingga ketika kita berteman dengan kaum Pahlawi ini, tentu kita akan mendapat sesuatu yang positif darinya. Ini kata kitab Uqudul Almas halaman 53. Dan entah pernyataan dalam kitab ini sesuai fakta yang terjadi tidak. Apakah mereka adalah benar-benar klan yang asik untuk dijadikan teman, enak dijadikan teman? Apakah mereka benar-benar orang yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul-Nya? Ini penilaian ini kembali saya serahkan kepada penonton. Yang penting saya membaca kitab Pahlawi, dan kitab Pahlawi menyatakan semacam ini. Kemudian saya masuk di halaman 54. Nah, ini terusannya. Jadi terusan dari yang tadi. Kalau dalam video yang sudah lewat, saya hanya membahas di pembahasan itu, tidak dilanjut di halaman 54. Ternyata di halaman 54 ini sebagai terusan dari pembahasan tadi yang tentu lebih menarik. Saya baca teksnya. Wa ma khalafa tariqata Ali Pahlawi bi'aisu yudoduha wa huwa minas subulil mutafarriqati an sabilillahi ta'ala li'anna madaro tariqatihim ala aqidati salafis soleh wa tashihi taqwa wa zuhdi fit dunya waluzumit tawaduhi wa mu'anaqatil ibadati wa muwasalatil aurati wal istis'aril khawfi wa kamalil yakin wa husnil akhlaq wa islahin niyat wa tathhiril qulub wa tawiyat wa mujaniyat til uyub al khawfiyati wal jaliyati wa haqiqatil fadil wal afdalu ma huwa kadzalik indallah. Jadi ini pernyataan terusan dari halaman 53. Artinya segala sesuatu yang bertentangan dengan torekoh dari Pahlawi, maka itu termasuk torekoh yang menyimpang dari jalan Allah. Nah, ini yang membuat saya tercengang. Jadi pernyataan ini bahwa seluruh torekoh yang berseberangan dengan torekoh dari Pahlawi maka disebut torekoh yang menyimpang. Kalau disebut torekoh yang menyimpang dari jalan Allah, ini secara tidak langsung bahwa kitab Uqudul Almas halaman 54 ini mengatakan setiap torekoh yang berseberangan dengan torekoh Bani Alawi ini torekoh sesat. Dalam pembahasan yang sudah lewat, kitab Uqudul Almas mengatakan bahwa torekoh yang berafiliasi dengan Naqsabandiyah dan Qadiriyah itu sesat, atau torekoh yang Syaitoniyah.
Tetapi dalam pernyataan di halaman 54 ini lebih ekstrim. Seluruh torekoh yang berseberangan dengan torekoh dari Bani Alawi, ini berarti torekoh yang menyimpang dari jalan Allah. Intinya, torekoh ini berarti torekoh yang sesat karena menyimpang dari jalan Allah. Lagi-lagi kitab Ba'alawi ini mengunggulkan ajarannya sendiri dan menyesatkan atau menganggap sesat ajaran-ajaran yang bukan dari kelannya. Maka ketika Ba'alawi masuk di organisasi NU, sementara mereka punya pedoman dan punya pegangan dari moyangnya sendiri, yang mana mereka ini harus mengikuti jejak moyangnya, tentu ajarannya berbeda dengan ajaran NU Ahlussunnah wal Jamaah. Karena torekoh Ba'alawi dan torekoh yang masyhur di Indonesia ini berbeda. Dan mereka mengatakan seluruh torekoh yang menyimpang atau yang berseberangan dengan torekoh Bani Alawi ini adalah torekoh yang menyimpang dari ajaran Allah. Nah, torekoh yang menyimpang dari ajaran Allah ini berarti torekoh yang sesat. Berarti kesimpulannya, kaum Ba'alawi ini mengklaim bahwa torekohnya ini torekoh yang paling lurus, torekoh yang paling benar, torekoh yang ada di jalan Allah. Dan apapun torekoh, pokoknya selain dari torekoh Ba'alawi, ini pasti torekoh yang menyimpang dari jalan Allah alias sesat. Ini penganut torekoh ini layak marah. Penganut torekoh ini layak murka ketika membaca pernyataan di kitab Uqudul Almas halaman 54 ini. Tetapi ketika para penganut torekoh yang ada di Indonesia ini menganggap bahwa tulisan di kitab Uqudul Almas halaman 54 ini hanya ucapan-ucapan orang gila, tentu tak perlu marah dan tak perlu murka. Anggap saja itu dongeng-dongeng dari orang gila. Wajar ketika orang gila ini selalu mengaku paling waras dan mengaku paling benar. Karena tidak lumrah dan tidak patuh, seorang penganut torekoh kemudian merasa torekohnya sendiri ini torekoh yang paling benar. Sementara torekoh selain dari torekohnya ini adalah torekoh yang sesat. Karena teks dalam kitab ini jelas. Kesimpulannya bahwa torekoh selain dari torekoh Ba'alawi itu sesat. Ini kan sadis. Kenapa mereka berani mengatakan bahwa torekoh selain dari torekoh Ba'alawi itu sesat? Tentu punya alasan. Nah, alasan dalam kitab Uqudul Almas ini sebagai berikut. Karena dasar metode mereka adalah keimanan. Jadi torekoh Ba'alawi ini adalah dasarnya adalah keimanan para salaf atau para pendahulunya yang tentu soleh dan juga perbaikan takwa serta zuhud. Jadi mereka beralasan bahwa mereka itu dasarnya keimanan dari para pendahulunya yang alim, yang soleh, serta takwa dan zuhud. Sehingga tidak diragukan lagi akan kebenaran dari torekoh Ba'alawi itu sendiri. Kemudian saya lanjut. Alasan kenapa mereka mengatakan torekohnya paling lurus dan paling benar, sementara menjustis torekoh selain dari kelannya itu torekoh yang sesat. Karena mereka itu berpegang teguh pada sikap tawadu, memperbanyak ibadah,
terus-menerus membaca doa, merasa takut, keyakinan yang sempurna, berakhlak mulia, memperbaiki niat, menyucikan hati dan niat, kemudian menjauhi kesalahan, baik kesalahan yang tersembunyi maupun yang nyata, dan kebenaran orang yang berbudi luhur. Dan keutamaan seperti itulah yang sudah tersebut di atas adalah yang dikehendaki Allah. Artinya bahwa para pendahulu dari Balawi ini adalah orang-orang yang bertorekoh, yang berkesesuaian dengan jalan yang dikehendaki Allah. Sehingga wajar ketika mereka mengklaim bahwa torekoh dari kelannya adalah torekoh yang paling benar, torekoh yang selalu di jalan Allah. Bahkan mereka menghindari dosa, kesalahan atau dosa, baik dosa yang nyata atau dosa yang tersembunyi. Jadi kaum Balawi ini adalah orang-orang yang menghindari dosa, baik dosa yang samar maupun dosa yang nyata. Entah itu hanya sebatas omong kosong atau fakta. Silakan penonton bisa nilai sendiri pernyataan dari kitab Uqudul Almas ini. Apakah ini berkesesuaian dengan fakta atau ini hanya omong kosong? Saya hanya membaca kitab Balawi, memang isinya semacam ini. Jadi isinya serba mewah, fantastis, bahwa klan mereka itu klan tiada banding dan tiada tanding. Seluruh yang keluar dari klan Balawi, ajaran-ajaran yang keluar dari klan Balawi ini nomor satu, nomor wahid, tiada banding dan tiada tanding. Penonton bisa cari kitab-kitab karya Balawi, pasti isinya mengunggul-unggulkan klannya sendiri. Itu sudah ciri khas dari ulama Balawi, sehingga sudah turun-temurun dari moyangnya itu hobinya mengunggul-unggulkan dirinya sendiri dan klannya. Maka dari generasi ke generasi ini tetap sama. Nah, torekoh dan habib-habib yang ada di Indonesia pun sama. Jadi mengunggulkan dirinya sendiri, mengunggulkan klannya sendiri, merendahkan ulama pribumi. Mereka mengatakan bahwa satu habib bodoh ini bandingannya 70 ulama Nusantara atau ulama bukan dari kalangan habib. Ini kan pernyataan yang kurang ajar menurut saya. Jadi kesimpulannya bahwa satu, torekoh Balawi ini adalah torekoh yang paling lurus. Kemudian yang kedua, torekoh manapun yang berseberangan dengan torekoh Balawi ini disebut torekoh yang sesat. Jadi ini teks dalam kitab Uqudul Almas halaman 53 sampai 54. Saya tidak mengada-ada dan saya tidak ngarang, ini fakta dan nyata tertulis di kitab ini. Cukup ya pembacaan atau kajian kitab karya ulama Balawi, yang semakin dikaji ini isinya semakin ngeri-ngeri sedap. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.